paling demen kalau bahas Semar. Nama Nusantara ini menarik sekali. Yang menarik itu adalah barang nggak ada diada-adain lah, itu loh menarik gitu. Maksudnya apa itu? Ya kan nggak ada. Semar itu kan fiksi, fiktif, betul-betul fiktif lah ya itu. Nggak ada lah Semar beneran itu kan nggak ada gitu ya. Tapi bagaimana akhirnya Semar itu terus kemudian setiap dalang itu menggambarkan Semar itu secara berbeda-beda gitu ya. Bahkan Semar itu pernah menjadi buzzernya pemerintah pada saat Orde Baru gitu. Semar. Maksudnya? Loh, itu kan kalau kita acara TV Minggu itu ya, TVRI Minggu itu ada acara Ria Jenaka itu Semar jadi buzzernya pemerintah itu. Iya. Ya, jadi ya, ada info-info. Memang menarik itu ya. Kalau misalnya Semar sendiri, kalau dalam kisah Jawa ini ya, dalam apa namanya cerita Jawa, Semar itu kan punya dua saudara itu. Awalnya itu kan Semar ini adalah anaknya Sang Hyang Wenang gitu ya. Sang Hyang Wenang punya 3 anak, Tejomoyo, Ismoyo, dan Manikmoyo gitu ya. Mereka berebut lah untuk menjadi pewaris tahta pada saat yang namanya Sang Hyang Wenang itu udah capek jadi Tuhan, udah lah mau lengser aja, ini kayak kayangan ini siapa yang mimpin gitu ya. 3 orang itu berebut. Nah akhirnya yang namanya Tejomoyo itu tidak bisa menelan gunung sampai mulutnya sobek itu ya, tidak bisa menelan gunung karena sayembaranya itu menelan gunung, dan akhirnya dia jadi jelek gitu kan, mana ada Tuhan jelek, udahlah kamu turun aja di bawah gitu ya. Itulah Tejomoyo jadi yang namanya Togog. Ismoyo bisa menelan gunung tapi gunungnya nggak bisa keluar itu dari perutnya, makanya Semar itu perutnya gede kayak gitu ya itu. Itu karena di dalamnya gunungnya gitu ya itu. Nah, terus dia turun, dia jadi Semar itu. Dan anak yang ketiga Manikmoyo itu sebenarnya nggak ngapa-ngapain itu, cuman ya sudah dia menganggap dirinya paling layak. Tapi waktu itu juga Manikmoyo terus kemudian dikutuk oleh bapaknya, kamu nggak boleh sombong-sombong gitu ya. Nah, waktu itu juga dia lumpuh gitu ya, kakinya lumpuh, makanya yang namanya Bathara Guru Manikmoyo itu kemana-mana harus naik lembu andini gitu. Ini adalah cerita, salah satu versi dalam cerita Jawa. Versi yang lain banyak gitu. Siapa Semar itu, dan Semar itu adalah disebut ya, Semar itu ada asal usul kehidupan, karena pada saat semua wayang mati gitu ya, tinggal 2, Semar dan Togog gitu ya. Mereka bunuh-bunuhan nggak bisa mati, waduh berkelahi nggak bisa mati gitu. Akhirnya mereka berdua itu naik ke Gunung Mahameru, terus mereka berangkulan gelundung bareng ke bawah, di bawah sampai di bawah Togog jadi kuningnya, Semar jadi putihnya. Nah itu awal kehidupan. Ini adalah mitos-mitos atau mitologi dalam dalam mitologi Jawa gitu ya. Dan itu hanya satu sisi gitu, atau satu versi yang lain tentu banyak gitu. Nah dalam wayang sendiri tokoh Semar itu dominan kalau pas lagi ada lakon carangan gitu. Lakon carangan itu tidak ada dalam Mahabharata, itu tidak ada itu, atau dalam Ramayana itu tidak ada. Itu lakon carangan itu adalah lakon-lakon yang dibuat atau kreativitas dalang-dalang Jawa waktu itu. Misalnya Petruk dadi ratu, itu lakon carangan. Terus kemudian Semar bangun kayangan, itu lakon carangan gitu ya. Itu misalkan Wahyu Topeng Wojo itu juga lakon carangan gitu. Nah, dalam lakon-lakon carangan pewayangan itu Semar itu jadi tokoh kunci biasanya itu ya, jadi tokoh kunci gitu. Bahkan Semar itu kalau pas lagi Semar marah itu kayangan bisa diobrak-abrik sama Semar ini gitu ya. Nah, itu adalah Semar sendiri. Tapi kalau orang mengatakan Semar itu apa? Asal katanya dari nama Semar itu asal katanya apa itu? Banyak yang merujuk bahwa Semar itu berasal dari kata semer, hati nurani gitu ya. Tapi ya, ya itu adalah salah satu versi lah Semar itu. Nah, Semar tidak hanya ada di Jawa gitu ya.
di wayang Sunda juga ada, meskipun Ada tidak di Bali ada. di Bali ada, meskipun tidak seperti di Jawa gitu. Jadi kalau misalkan ya menarik sih memang Semar ini. Jadi Semar budaya Jawa itu ya. Menurut budaya Jawa itu tentu beda dengan Semar menurut budaya Bali gitu ya. Atau menurut budaya Sunda itu beda gitu. Kenapa? Lah memang tidak ada kok kita ngada-ngadain, terus dalam perjalanannya ya sesuai dengan selera masing-masing, orang mau membuat Semar itu seperti apa gitu. Gitu dulu deh Oke. ya gitu. Itu yang diada-adain ya. Iya. Jadi beda-beda bisa Semar di tiap tempat. Oke, Mas Gaduh. Nih tadi kan cerita habis pulang dari Rinjani, terus juga aku kan melihat teman-teman Bumi Nusantara pun juga melakukan perjalanan lah ke beberapa tempat termasuk ke Bali juga. Nah, itu menemukan apa tentang cerita Nusantara? Mungkin ada kaitannya dengan Semar yang ya yang kita juga bahas kali ini. Oke, terima kasih Mbak. Selamat malam Dok. Selamat malam. Sehat Dok? Puji alam semesta sehat. Alhamdulillah. Ya mungkin sebelum saya cerita sedikit perjalanan kita, sebenarnya saya mau ini disclaimer dulu bahwa sebenarnya kita itu mewakili apa ya? Saya, Mas Genta, Mbak Tasya, Mas Ernest itu mewakili anak muda yang berlatar belakang berbeda. Kebetulan saya juga mirip-mirip dengan dokter. Saya orang teknik dok. Saya orang refrigeration. Kalau di bidang rumah sakit mungkin kalau dokter tahu pendingin mayat, itu kerjaan saya dok. Kan dokter pernah kejebak di sana ceritanya dok ya dulu ya. Iya, memang itu sengaja, itu bukan kejebak, itu dijebak. Oh ya, sengaja mau bikin hoax katanya. Wah, dijebak, kurang ajar banget itu orang itu. Ya. Nah, kalau di rumah sakit untuk pendingin saya kerjain dok, untuk pendingin mayat. Kalau kemarin COVID ya saya bikin untuk ruang isolasi negatif pressure, itu kerjaan saya di APRC, sama untuk vaksin storage kemarin lagi booming. Oke, tadi saya mau nanggapin sedikit nih, mesti mau nambahin sedikit sebelum saya cerita perjalanan kita orang awam terkait masalahnya. Kalau kilas balik Nusantara terlalu wah ya, mesti perjalanan kita mencari cerita Nusantara lah sebetulnya cocoknya topiknya. Cuma saya mau nanggapin sedikit dok. Saya sepakat sama dokter bahwa tokoh Semar itu memang diada-adakan dalam tanda kutip. Jadi kalau sepengetahuan saya yang juga tanya saya sini, coba belajar sini, memang sebetulnya Semar sendiri itu bentukan dari Sunan Kalijogo untuk berusaha untuk mengakomodir Dewa Prabuni yang namanya Yang Ismoyo itu untuk proses siar sebetulnya. Jadi kalau kata Semar sendiri sih munculnya awalnya itu justru kalau kita melihat itu adanya di Kidung Sunamala Candi Suku, yaitu masa-masa akhir Majapahit lah, di mana bentuk candinya memang agak unik, yaitu musimnya Majapahit Hindu Budanya malah candinya Puden Perunda balik ke zaman dulu lagi itu. Jadi saya mau garis bawahi aja, saya sepakat dengan Semar yang diadakan untuk proses siar lah, sebenarnya siar Islam lah. Nanti hubungannya kenapa ada di Sunda, nanti ada di Bali Tualen Merda itu juga proses siar, karena Sunan Kalijogo waktu di Sunda nanti gelarnya apa, dia wayang golek juga prosesnya dari wayang sebenarnya siar. Cuma kalau berbicara Semar ya, cuma untuk berbicara tentang Yang Ismoyo lepas dari carangan tadi dok, memang ada beberapa keyakinan yang meyakini bahwa itu ada beliau lah dewa pribumi lah kasarannya yang diakomodir oleh Sunan Kalijogo, dimasukkan ke cerita wayang untuk proses siar, diganti namanya tapi Semar. Tidak menggunakan masalah nanti ada Yang Ismoyo, Manipmoyo, Tecomoyo, itu ya carangan tadi. Itu kalau dari kami dari perjalanan. Terus kembali ke perjalanan kita, sebetulnya awalnya itu permintaan Mas Genta, Pak. Ya, kenapa di Jawa? Terus kita coba melihat bahwa ya selama ini kan kita selalu sering mendengar, membaca,
menikmati bahwa wah Majapahit besar menyatukan Nusantara. Jawa sentris lah, kita coba sekali-sekali ke Bali sih, siapa tahu kita dapat cerita juga terkait mungkin kenapa Majapahit bisa besar. Dan di sana kita akhirnya ya sebagai anak muda yang gayanya selonong boy, masih tanya sini, ya kita akhirnya nyoba untuk apa ya, napak tilas jejak tokoh yang bernama Kebo Iwo. Awalnya kita ragu, kita ke tempat-tempat Kebo Iwo bertapa, puranya Kebo Iwo, bahkan kita sampai ketemu paguyuban Trah Karang Buncing, dulunya Kebo Iwo, dan ternyata memang masih ada hubungan Kebo Iwo dengan kebesaran Majapahit, dan ternyata Kebo Iwo juga adalah tokoh yang sebetulnya masih disegani lah oleh Gajah Mada. Itu ceritanya, dan akhirnya ujungnya kita bahkan harus kembali ke Jawa Timur karena Kebo Iwo ternyata meninggalnya atau duduk seleh terakhirnya malah justru di Lereng Wilis yang awalnya kita nggak tahu ya, karena kita ngurus cerita di Bali bola lama-lama ternyata larinya ke Jawa Timur lagi. Itu sih Mbak garis besarnya, mungkin Mas Genta mau nambahin. Oke, Mas Genta ada tambahan atau ada mungkin pertanyaan langsung buat Dokdes? Halo semuanya, selamat malam. Cuma mau nambahin aja sih Mbak, mungkin aku kayak tadi udah disampaikan sama Dr. Rio sama Mas Gado juga kayak tentang Semar sendiri ya, apa yang namanya samar gitu kan, apakah memang tokoh ini ada. Sebenarnya awal penasaran kita juga sebenarnya waktu itu adalah sebenarnya tokoh ini tuh ada apa nggak sebagai generasi muda ya, maksudnya kayak orang-orang muda, orang-orang awam yang mungkin jauh dari kata sejarah atau mungkin spiritual, mungkin masih banyak tanda tanyanya lah kalau kita membahas tentang tokoh ini kan. Semar yang katanya adalah Yang Ismoyo, Semar adalah Sabdo Palon, apakah siapa sebenarnya tokoh ini? Jadi itulah awal penasaran kita, kayak kita berpikir Nusantara itu kan sebenarnya sudah banyak melahirkan tokoh-tokoh besar ya, dan selain karena kebijakan tokoh-tokoh besar ini dalam memimpin dan mungkin dalam berperang, mereka juga dikenal kuat akan spiritualnya, dan andaikan kita bisa kayak mencari atau menarik sedikit dari sisi spiritualnya itu, apakah mungkin awal penasaran kita tuh kayak tokoh-tokoh besar ini ada yang membimbing atau tidak? Andaikan memang ada, mereka-mereka yang dulunya gemar bertapa itu apakah mereka mendapatkan satu bisikan dari sumber yang sama, satu cahaya putih yang sama atau apa? Jadi kita mencoba untuk mencari penasaran itu, karena yang berdasarkan perjalanan kita yang sempat kita lakukan di Bali juga, yang tadi Mas Kado sempat ceritakan bahwasanya tentang Kebo Iwo dan tentang Gajah Mada juga, dua Mahapatih besar pada zamannya, yang secara kemampuan pun bisa dibilang hampir-hampir sama, kekuatan mereka juga hampir-hampir berimbang. Penasaran kita adalah apakah mereka sebenarnya punya satu guru yang sama, dan setelah ditarik, ya setidaknya ada sedikit kemungkinan lah bahwasanya saat mereka bertapa, mereka mendapatkan satu sumber suara yang sama. Itu dari sisi spiritualnya. Ya. Ada sosok guru besar dari dunia spiritual yang mungkin entah itu berwujud atau tidak, itu sudahlah tidak penting lagi, tapi sumber yang dia katakan tentang apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipelajari, dan rata-rata hampir sama, dan itu juga lumayan mengacak-ngacak apa yang maksudnya kayak pemikiran kita bahwasanya maksud mereka apa, menurunkan ilmu yang sama kepada dua tokoh yang sama untuk tujuan yang apa sebenarnya. Itulah sebenarnya yang kita coba buat jalani sendiri sebagai perspektif sobat awam yang masih selonong boy, masih sering cari-cari, coba untuk bisa nggak sih kayak orang-orang awam seperti kita melakukan sebuah pertapaan, melakukan sebuah semedi untuk pada akhirnya nanti bertemu Semar gitu. Itulah harapan palsu yang nggak pernah ketemu juga sih. Itu sih Mbak kalau dari saya. Oke, kembali ke sebentar sebelum ngobrol ke Mas Ernest, kembali ke Dok Ryu. Kalau tadi teman-teman dari Genta, Mas Gaduh sudah ngobrolin tentang ada sisi spiritual lah, kenapa kita harus mengenal ya, walaupun tokoh yang diada-adakan ini, maksudnya itu tuh menurut Dokter Ryu itu seperti apa? Apakah memang ya kita perlu mencari lagi Semar
sosok-sosok legenda ini untuk mengetahui lebih dalam ya secara luas diri kita ataupun juga hal lain gitu, atau seperti apa melihatnya Dok dengan situasi sekarang yang serba modern ya? Ya, halo. Halo. Ya, halo. Mas Gadu. Halo, siap 86. Ya, Dokter Yus sepertinya sedang tidak Berarti nggak apa-apa. Oh ya, Oh ya, sudah. Oke. silakan masuk. Oke lah, kalau misalkan kita harus mencari semar loh, yang mengharuskan itu ya siapa gitu loh ya, nggak ada itu. Kehidupan ini nggak ada keharusan, nggak ada gitu kan. Dalam kehidupan itu harus ini harus itu tuh nggak ada. Hidup kita ini acak kok ya. Ya, kalau misalkan budaya, misalkan kita, misalnya judulnya ini ya, kita kilas balik budaya Nusantara. Budaya Nusantara itu mulainya kapan dan diakhiri kapan coba gitu. Ya. Nah, ininya kapan? Yang disebut Nusantara itu ada kapan? Apakah zaman Mojopahit? Kanan lagi, Pak. Zaman Mojopahit itu. Apakah zaman sebelum Mojopahit? Kapan yang disebut budaya Nusantara itu kapan gitu? Jadi kalau saya pertanyaannya, Halo, Dok Rio. mulai kapan? Kapan? Halo? Ya, halo. Nah, Dengar nggak? tadi sempat lost. Ya, halo. Ya, kita Halo? sambil ngobrol. Nah, sekarang Oleh? masuk Ya, halo. lagi. Ya, oleh. Oke. Ya, sekarang kalau ini pertanyaan saya ini. Kalau misalnya yang disebut budaya Nusantara itu mulai kapan gitu? Kalau kita kilas balik budaya Nusantara, seolah-olah kita sudah nggak Nusantara sekarang gitu ya. Bagi kita sih budaya ya budaya gitu ya. Bahwa Semar itu tidak pernah ada itu ya jelas. Kalau mencari sisi spiritual ya terserah sih. Mau cari Semar, mau cari Petruk, mau cari Gareng ya terserah gitu ya. Tapi apakah Semar itu terus kemudian misalnya dihubung-hubungkan dengan tadi misalkan apa namanya Gajah Mada itu. Ya kalau kita melihat Semar asal usulnya pertama kali ya memang jauh sebelum ada Kalijogo sudah ada Semar itu dalam cerita Sudamala itu Semar sudah disebutkan zaman Mojopahit ya itu. Ya tapi ya tidak seperti Semarnya apa namanya Jawa belakangan. Jawa itu sendiri kan awalnya misalkan ada budaya Jawa. Budaya Jawa yang mana yang disebut asli budaya Jawa gitu. Misalnya bahasa Sanskerta kan bukan bahasa Jawa gitu. Jadi pada saat Jawa itu memakai bahasa Sanskerta, dia udah dapat budaya asing. Nah, apakah terus kemudian kita balik lepas dari yang namanya bahasa Sanskerta itu? Itu pertanyaannya. Jadi kalau kita mau balik itu, yang dianggap sebagai budaya kita, yang namanya budaya kita itu ya sampai sekarang pun itu budaya kita gitu. Sekarang yang terjadi di Indonesia itu budaya kita. Bahwa itu terpengaruh oleh budaya dari tempat lain, dari dulu ya begitu gitu. Jawa misalnya, kemasukan tradisi-tradisi Hindi ya, tradisi-tradisi Hindi dari Hindia. Apakah lantas bukan asli Jawa gitu? Ya enggak gitu. Misalnya penduduk Jawa sendiri pada saat yang namanya Homo erectus itu datang, terus kedatangan Homo sapien, apakah jadi budaya Homo erectus itu sudah apa namanya tercemar oleh budaya baru gitu? Budaya itu ya budaya, bahwa budaya itu berubah itu adalah konsekuensi zaman gitu. Konsekuensi kehidupan ya budaya selalu bergerak gitu. Coba bayangan kalau kita tidak mau menerima budaya asing gitu. Lah kapan kita hitung-hitungan matematika? Wow, itu budaya asing gitu. Bagaimana itu bahwa kita itu misalnya kita menerima fisika sebagai pengetahuan, itu budaya itu. Tidak ada masalah gitu. Lah kalau sekarang ya ada orang-orang seperti Mas Gadu,
atau siapa aja terus kemudian mau semedi, lo ya silakan gitu ya, silakan itu. Tapi apakah semedi itu akan memberikan nilai tambah dalam kehidupan kita? Lah ya sejarah yang membuktikan gitu ya. Misalnya sekarang pengetahuan kita tentang sesuatu itu pernah tinggi gitu ya di Jawa misalkan. Ada empu-empu pembuat keris itu ya. Orang kalau bisa membuat keris dengan bagus, berarti pengetahuannya tentang metalurgi itu bagus. Bagaimana mencampur logam sehingga menjadi logam yang kuat, itu perlu pengetahuan itu. Justru pengetahuan tentang metalurgi itu jadi hilang karena dibumbu-bumbuin yang namanya empu-empu dulu itu kalau bikin keris dengan dipijeti gitu. Ini hal yang tidak mungkin terjadi gitu. Ya, tidak pernah kita itu dalam dunia nyata melihat empu itu untuk melelehkan keris itu udah pakai jarinya itu. Yang jelas adalah dimanapun di seluruh dunia ini, kalau mereka membuat senjata dari logam, pengetahuannya tentang pengecoran logam, pencampuran logam, metalurgi, itu bagus gitu. Justru pengetahuan kita tentang metalurgi itu jadi hilang, ya karena keyakinan-keyakinan yang aneh-aneh kayak gini nih. Tapi keyakinan-keyakinan yang aneh seperti ini, ya lumrah juga ada dalam masyarakat-masyarakat seperti di Jawa gitu. Itu lumrah terjadi. Kira-kira gitu ya, Mbak. Oke, ya tadi Dr. Riz menyampaikan bahwa budaya itu bergerak bila ya menjalani laku ya itu adalah sebuah pilihan. Nah, kalau Mas Ernest ini kan juga ikut melakukan perjalanan juga ya, Mas, bersama tim. Iya, halo Mbak Rita, halo Dokter Rio. Ya. Ya, saya juga Mbak ikut. Nah, itu tuh kalau dirimu kan hasilnya adalah sebuah gambar dari perjalanannya, terus juga menggambarkan sosok Semar yang ada di flyernya yang ditampilkan di acara ini kan ada sosok Semarnya ini seperti itulah, maksudnya kalau dilihat di wayang kan ya perutnya yang tadi kata Dokter Rio makan gunung jadi buncit, terus juga pantat ke belakang maju gitu kan. Nah, penggambaran yang dibuat oleh Ernest itu lebih ke mendekati apa atau dari cerita siapa terus akhirnya terlahirlah visual seperti itu? Kalau dari aku ya Mbak ya, jadi sebenarnya kan aku juga sama-sama sobat awam nih, ikut perjalanan itu kan biar lebih tahu gitu, entah itu betul atau tidak kan, semua pengetahuan kan rasanya basicnya kayak gitu kan ya, kita akhirnya mengetahui nanti kan, dan itu nanti kita arsip gitu. Sayangnya kita belum menuju ke sana kan nanti, makanya kita mengikuti prosesnya dulu gitu. Nah, kalau untuk penggambaran Semar sendiri ini, aku udah berdiskusi sih sama Mas Gadu dan teman-teman juga kan. Nah, karena kita narasinya dan penggunaan bahasanya adalah bahasa yang umum dan yang lama dipakai gitu, jadi mau nggak mau karakteristik dari Semar yang kita pakai adalah yang sudah diketahui banyak orang gitu loh Mbak. Jadi makanya referensinya adalah ya yang umum, yang sudah banyak orang tahu. Karena kalau kita menemukan sesuatu lagi nanti atau mendapatkan sesuatu lagi nanti yang ternyata karakteristiknya beda, orang kayaknya nggak akan seirama juga gitu loh untuk menikmati buku dan karyanya nanti. Kira-kira gitu sih Mbak. Oke, tapi dirimu sendiri berarti kan kayak ikut yang aku tahu kan bersama teman-teman Bumi Nusantara juga melakukan perjalanannya ya semacam juga ada kungkum apa segala macam gitu kan? Iya betul. Nah itu apakah juga selain cerita apakah mendapatkan visualisasi secara sendiri mandiri terima apa gimana? Oh maksudnya proses untuk menggambarkan ini langsung kasarnya ke sosok yang apa dapat di sana gitu ya? Kalau aku nggak ada sih Mbak, sejauh ini cuma mengikuti rasa karena kan gimana ya, perhatian kita dan pusatnya kita kan emang nggak mencari sosok dan untuk menggambarkannya kan, lebih ke cerita perjalanannya kan. Jadi dari kemarin pun juga kalau dilihat di video-video perjalanan kita itu tuh nggak ada yang kita kayak pemburu hantu gitu atau mencari sosok untuk bisa digambarkan, enggak sih. Lebih banyak kita kayak mereka ulang adegan gitu. Kayak misalkan di sini dulu tempat ini menurut cerita dan legenda atau fakta atau mitos atau apalah itu di sini dikatakan ada beliau siapa. Nah, saya di sini coba berusaha merilustrasikan kembali supaya pendengar itu tahu gitu loh. Karena kan ibaratnya kan semua kan kalau kita dengar narasi itu kan imajinasi lari kemana-mana gitu kan. Nah, kayaknya aku tuh membantu untuk membatasi itu agar seperti ini loh gitu, supaya kalau
bisa jadi seperti ini. Kira-kira gitu sih Mbak, membantu mensupport. Oke, kalau Mas Gaduh tadi melakukan perjalanan teman-teman Bumi Nusantara ke berbagai tempat, ada tempat yang kira-kira Mas Gaduh ini kuat secara emosional eh, ceritanya ataupun yang mungkin sosok yang di situ pernah petilasan siapa atau gimana Mas Gaduh, ada nggak tempat yang kira-kira menarik? Kan banyak tempat yang dikunjungi nih. Ada sih Mbak beberapa. Mungkin saya sedikit flashback ya. Kembali lagi kita teman-teman di Bumi Nusantara itu kan dari berbagai macam background, kita itu memulai sesuatu itu dengan rasa ketidakpercayaan Mbak, justru. Jadi kita tidak menanamkan mindset untuk harus ketemu sosok ini, sosok itu. Sehingga ada beberapa tempat yang mungkin, ini balik lagi keyakinan memang, ada beberapa tempat dan itu memang di hari pertama, termasuk Mas Ernest, Mas Genta, ada teman kita Silmi, ada beberapa teman kita juga yang dari Bali. Kita on the spot nih, kita akhirnya kita nginep yuk di Gua Garba. Gua Garba itu menurut sejarah Bali. Gua Garba di mana? Oh, di Bali. Garba itu posisi di Bali ya, Nyat. Gua Garba itu kalau di sejarah babat Karangbuncing, Sri Karangbuncing adalah kayak second home lah, rumah kedua bagi Kebuyuwa. Selain Kebuyuwa punya rumah, karena Kebuyuwa ya dengan keyakinannya masih sering bertapa di sana, berdoa di sana segala macam. Kita on the spot ke sana dan akhirnya kita sepakat yuk kita menginap di sini. Ya otomatis ya saya izin dulu ke pemangkunya, Pak, dikasih izin. Kita nginep ke situ dan malamnya kita nyoba malam untuk ya melukat lah, ya rame-rame. Dan kita sih ya karena kita basicnya awalnya nggak percaya dan kita sekedar mengikuti alur saja, ternyata dari 5 orang itu akhirnya kita ngalamin yang melukat sama-sama, gelap-gelap itu sama-sama mendapatkan pengalaman yang sama lah. Dari sisi ada pengalaman sama, ada yang ya mungkin kalau mungkin bisa disampaikan sama-sama ngerasa. Kalau kita sih karena saya orang ini, saya masih berpikir logik kalau sama-sama ngerasa dilewatin binatang melata macam ular di air, karena kita berendam kan lama-lama berlima bareng-bareng. Saya masih berpikir ular sampai di titik kita sama-sama melihat ada daun menyala lah. Jadi saya masih anggapnya fosfor, cuma saya mikirnya daun apa, jenis apa yang bisa menyala waktu itu. Dan akhirnya di titik yang di Gua Garba yang kita duduk, sempat ada yang ketangkap kamera juga. Mungkin dari orang yang jago fotografi bisa menjelaskan itu apa. Cuma ya ada beberapa inilah Mbak, pengalaman di Gua Garba yang maksudnya kita yang sama-sama awalnya nggak percaya kok dapatinya pengalamannya yang sama. Itu aja sih kalau tempat yang menurut saya agak istimewa, mungkin ya agak membekas ya di Gua Garba itu. Oke, menarik nih. Gua Garba. Aku balik coba nanya ke Dok Des. Dok Des sendiri kan orang Jawa ya, Dok? Saya Jawa memang. Dan diri saya penggemar wayang sejak kecil. Saya belajar bahasa Sanskerta dan belajar huruf Pallawa itu juga sejak kecil. Saya memang seneng ya. Bahkan ada Candi Semar itu jauh sebelum misalkan di daerah Dieng gitu ya. Itu jauh sebelum Islam masuk gitu ya. Jadi ya kalau Semar itu dibilang ciptaan Kalijogo itu jauh sebelumnya sudah ada gitu ya. Bahkan misalkan Semar masuk ke Bali itu hasil siar itu less likely lah, kemungkinan kecil lah ya gitu itu. Bahwa kemudian dalam perkembangan agama Islam itu menggunakan Semar itu adalah hal yang berbeda gitu ya. Nah, sekarang kalau yang tadi ya, yang namanya pencarian kawan kita bertiga itu ya sah-sah saja gitu ya, nggak apa-apa gitu ya. Bahkan itu adalah perjalanan spiritual, ya silakan. Tapi itu tidak ada bukti ilmiahnya sama sekali. Dan memang di mana-mana ya gitu. Memang manusia itu cenderung percaya kepada hal yang tidak bisa dipercayai ya. How we believe unbelievable itu memang itu adalah
otak kita memang begitu gitu ya. Otak kita itu jauh dari yang namanya rasional, itu jauh gitu ya. Bahwa otak kita itu bekerja secara rasional itu enggak gitu. Justru pada umumnya manusia itu pada saat keyakinannya ditabrakkan dengan fakta, itu bukan lantas keyakinannya dimodifikasi, tapi faktanya diabaikan gitu. Itu adalah cara kerja otak kita, demikian memang gitu. Nah, tapi aku penasaran nih, sebagai orang Jawa, ya berarti dirimu apakah juga pernah melakukan ataupun kan ya udah tahu lah budayanya dari kecil gitu, pernah melakukan diajak orang tua ke petilasan kayak gitu-gitu, gimana? Bahkan ya, kalau yang dilakukan oleh kawan kita bertiga itu masih belum apa-apa. Saya itu menjalani semua itu. Disuruh mute, disuruh, sampai saya itu pernah menjalani topo pendem, itu pernah itu. Bener-bener dikubur, itu pernah gitu ya. Tapi ya berangkat dari saya pengen tahu ini apa sih gitu loh ya itu. Bahkan saya tidak pernah menolak, disuruh kum-kum ya kum-kum, disuruh gantung ya gantung, loh itu kepala di bawah gitu ya. Kum-kum itulah kecil lah ya, disuruh puasa 7 hari ya puasa 7 hari, mutih 7 hari, bahkan saya pernah menjalani puasa muluk itu ya kalau orang Jawa ya. Orang Jawa hari pertama 7 suap nasi dan 7 teguk air. Hari kedua 6, hari ketiga 5, hari keempat turun sampai hari terakhir itu kita nggak makan apa-apa. Gitu. Itu. Nah, plus saya ini sejak kecil itu penyandang Savant syndrome gitu ya. Bayangin, saya dari kecil itu berhalusinasi sampai sekarang gitu. Bayangin saja, saya berhalusinasi tumbuh dalam lingkungan seperti itu. Saya itu dianggap orang sakti dari kecil gitu itu. Padahal saya ini halusinasi gitu ya. Halusinasi. Gini loh ya. Mata kita itu hanya melihat panjang gelombang dari warna merah sampai warna ungu itu ya. Itu adalah panjang gelombang dan frekuensi gelombang yang bisa ditangkap oleh mata kita. Banyak gelombang yang tidak bisa ditangkap mata kita, misalnya gelombang suara. Itu hanya bisa ditangkap oleh pendengaran kita. Sama-sama gelombang gitu ya. Frekuensinya berbeda, panjang gelombangnya berbeda gitu. Ada nggak gelombang yang tidak bisa ditangkap oleh telinga kita dan tidak ditangkap oleh mata kita? Loh banyak itu. Gelombang sinar gamma, sinar X itu tidak bisa ditangkap. Apakah itu gelombang? Gelombang gitu ya. Frekuensi ultra high frekuensi itu misalnya untuk frekuensi radio gitu. Itu mata kita tidak bisa menerima. Telinga kita hanya bisa menangkap gelombang yang antara 20 Hz sampai 20.000 Hz itu ya. Di luar itu kita tidak bisa nangkap gitu. Kelelawar bisa menangkap ultra high ultrasound, kelelawar itu bisa, kita nggak bisa gitu ya. Nah tapi misalkan ada yang dulu kan gitu, otak kita itu memancarkan gelombang. Pertanyaan saya, gelombangnya berapa frekuensinya, panjang gelombangnya berapa gitu. Kalau ketahuan mesti bisa ditangkap itu. Dan secara biologi otak kita nggak mengeluarkan gelombang gitu. Otak kita seperti sel-sel yang lain, hanya kerjanya berbeda. Kalau sel jantung, sel ginjal, sel liver, itu mereka fungsinya berbeda-beda. Sel otak juga demikian, bahwa otak kita memancar gelombang. Nah, memangnya otakmu itu gelombang radio? Enggak, itu ya. Nah, kalau kita itu belajar biologi beneran, itu kita tahu sel kita itu, jaringan otak kita itu tidak memancarkan gelombang. Kalau memancarkan gelombang, tidak ada gelombang elektromagnetik yang tidak bisa diukur oleh manusia sekarang. Semua gelombang bisa diukur gitu. Ya kalau misalkan ada klaim otak kita bisa memancarkan gelombang, sederhana. Berapa Hz itu gelombangnya? Panjang gelombangnya berapa angstrom gitu. Simple gitu. Itu kalau kita ngomong tentang sains gitu loh. Jadi bagi saya orang mau berspiritual silakan, tapi bukan sains itu tidak ada fakta ilmiahnya sama sekali. Dan nggak apa-apa, ribuan tahun kita nggak kenal sains juga nggak apa-apa. Tapi jangan yang di luar sains disains-sainskan gitu. Jadi kalau tidak ada bukti ilmiahnya, ya sudah nggak apa-apa. Itu kita hidup tanpa ilmiah pun nggak apa-apa ribuan tahun gitu. Tapi jangan terus kemudian kita mencoba mengilmiahkan hal-hal yang tidak ilmiah gitu.
Ya. Jadi ya sudah, bahwa saya mengikuti ritual-ritual itu sejak umur 9 tahun ya, sampai akhirnya disuruh topo pendem, saya ikuti, dan akhirnya emang nggak ilmiah sih, ini nggak ada buktinya. Yang begitu-begitu itu ya Mbak Resita, bukan tidak pernah diteliti, bukan tidak pernah diteliti. Yang meneliti itu adalah apa namanya, militer Amerika. Militer Amerika itu sejak tahun 1975 mereka itu membuat yang namanya Stargate Project Stargate, dan mereka malah membentuk First Battalion. Tujuannya apa? Mereka mau mengumpulkan orang-orang yang sakti gitu ya, yang punya kemampuan supranatural gitu. Loh, itu militer Amerika gitu. Sejak tahun 1975. Mereka melakukan itu sampai 20 tahun. Akhirnya setelah 20 tahun meneliti, proyek ini ditutup. Karena mereka tidak menemukan ada orang sakti itu. Bahkan orang yang bisa katanya apa namanya telepati itu, nggak usah jauh-jauh. Mereka itu dipisahkan di ruangan yang berbeda, terus disuruh, ayo kamu ngomong-ngomongan sama yang di sebelahmu. Ayo catatan apa yang diomong. Salah semua itu. Bahkan disuruh menebak apa yang ada di kamar sebelah, itu mereka salah semua gitu. Jadi akhirnya Stargate Project dan First Battalion itu di Amerika ditutup itu. Kenapa? Tidak terbukti ada orang sakti. Bahkan ya di Amerika itu ada pesulap hebat namanya James Randi itu ya. Dia itu membuat sayembara. Siapa yang bisa apa namanya menunjukkan kekuatan supranatural di hadapanku, sini ku bongkarnya gitu. Sampai James Randi mati itu tidak ada satupun orang yang bisa membuktikan bahwa dia mempunyai kekuatan supranatural seperti yang James Randi berpegang pada sains gitu ya. Jadi ya kalau itu pengalaman pribadi fine lah, tapi itu tidak ilmiah gitu. Oke, aku penasaran. Dokter sendiri waktu kecil motifnya mengikuti ya laku itu apakah memang sendiri karena memang kan katanya ini halusinasi dari kecil nih atau gimana nih? Ya, saya kan nggak paham kalau saya halusinasi. Saya paham halusinasi itu setelah saya belajar kedokteran gitu. Oke. Ini halusinasi. Ya, sebetulnya sih saya sudah waktu SMP itu saya udah baca buku ya itu. Baca buku mengenai orang yang disebut autism mempunyai kemampuan savant yang pada dasarnya kemampuan savant itu justru handicap gitu ya. Kemampuan savant selalu disertai dengan kesulitan bersosialisasi seperti itu ya. Itu handicap itu. Nah, saya savant memang itu. Savant saya ini. Saya untuk kalau ditanya jam berapa Rio itu nggak usah lihat jam, saya bisa gitu ya. Bisa gitu. Tapi itu nggak ada manfaatnya untuk kehidupan ini gitu ya. Karena di otak kita memang punya clock itu ada clock gitu. Dan pada semua orang itu nggak penting. Yang penting itu adalah bagaimana otak itu membangunkan orang jam waktunya bangun. Jadi itu clocknya yang penting. Jadi kalau kita itu jam hari ini kemarin 2 hari yang lalu itu bangun jam 5 besok ya bangun jam 5 pagi. Itu pentingnya clock kita itu mengikuti irama alam gitu. Tapi nggak penting banget itu. Orang itu bisa, kalau ditanya jam berapa itu ya, misalkan sekarang kalau di Jakarta jam berapa? Jam 20.43. Itu nggak usah lihat jam saya gitu. Tapi itu nggak bermanfaat. Ngapain? Arloji itu murah. Daripada bawa saya kemana-mana kan lebih mending beli arloji. Jadi kehidupan itu selalu memilih yang efektif dan efisien gitu ya. Bahwa kehidupan kita itu menjawab pengetahuan pertanyaan itu dulu itu ya. Kalau kita itu menjawab pertanyaan, kita datang kepada orang yang kita anggap kita percaya lah gitu ya. Dan apapun yang dibilang orang itu kita anggap sebuah kebenaran. Makanya yang namanya pengetahuan itu adalah kebenaran yang namanya kebenaran didasarkan atas otoritas itu. Kalau orang itu kita perasa dia punya otoritas, dia ngomong apapun kita iyain gitu. Itu dulu gitu. Nah, sains beda lagi. Sains itu pertanyaannya adalah buktinya mana gitu. Kalau nggak ada buktinya ya nggak ada gitu. Jadi sains itu segala sesuatu itu dianggap tidak ada sampai terbukti ada gitu. Bukan ini pasti ada nih. Ayo kita cari. Nggak begitu cara kerja sains gitu ya. Cara kerja sains tidak begitu. Ini pasti ada nih. Ayo kita cari. Cara kerja sains itu tidak begitu. Pada saat ditemukan fakta-fakta, sains memformulasikan ini loh
yang namanya ada itu. Bukan lantas, ayo kita nyari genderuwo gitu ya. Ayo kita buktikan bahwa genderuwo itu tidak ada. Sains tidak demikian gitu. Jadi sains itu tidak membuktikan hal-hal yang tidak ada. Sains itu begini, kalau ada kejadian yang di luar perkiraan, itu yang namanya fenomena gitu ya. Dan fenomena itu dicari yang namanya mekanismenya. Nah, begitu fenomena itu mekanismenya itu ketahuan, maka bukan fenomena lagi, menjadi pengetahuan. Misalnya petir itu ribuan tahun, jutaan tahun menjadi fenomena gitu. Manusia nggak paham petir itu apa gitu. Nah, setelah secara sains terbukti bahwa petir itu adalah awan positif ketemu awan negatif, bukan fenomena lagi, itu menjadi pengetahuan gitu. Aurora itu pernah menjadi fenomena dalam jangka yang lama. Setelah kita paham bagaimana aurora itu terbentuk, aurora itu bukan fenomena alam, itu pengetahuan gitu. Nah, ada hal-hal yang kita tidak paham mekanismenya dan terjadi secara konsisten, itu yang namanya fenomena itu. Nah, dan alam ini disusun oleh bahan-bahan yang semua berlaku hukum alam itu. Tidak ada takhayul loh dalam fisika, dalam biologi itu tidak ada takhayul itu. Nah, takhayul itu dalam imajinasi kita, dan imajinasi kita memang sangat akrab dengan yang namanya hal-hal yang tidak bisa dipercaya tapi kita percayai gitu ya. Itu makanya uniknya dari sisi ya itulah yang tidak bisa dilogikakan. Tadi ternyata petir kalau secara legenda dari Thor fenomenanya. Ya, tergantung legendanya. Thor. Yeah. Tapi kalau orang Yunani dan Romawi kuno itu adalah mainannya Tuhan Zeus itu. Tuhan Zeus yang membuat petir. Karena kita itu tidak bisa menjawab petir itu apa. Gampangnya, kita menciptakan Tuhan yang membuat petir. Namanya Thor. Pada saat manusia itu bingung kenapa kok terjadi badai, manusia membuat Tuhan yang menciptakan badai. Namanya Poseidon gitu. Pada saat manusia bingung alam semesta ini bagaimana, manusia membuat Tuhan yang menciptakan alam semesta. Nanti kalau kita tahu alam semesta itu gimana, matilah Tuhan yang menciptakan alam semesta. Kita mungkin perlu membuat Tuhan baru. Mungkin ya, itu mungkin. Dalam nih. Mungkin gitu. Ini penjelasan dari Sapiens dan ininya nih alam semesta nih. Oke, aku tanya ke Mas Genta. Mas Genta, ini kan berangkatnya motifnya adalah rasa penasaran, ingin tahu sobat awam tentang apa sih yang dilakukan oleh leluhur ini. Kira-kira Mas Genta sendiri, ya ternyata kan banyak nih laku dari para leluhur kan. Kalau tadi dokter bilang sampai topo mendem apa, dari Genta sendiri kira-kira yang kiranya pas ataupun juga pengen dilakukan mungkin ke depannya itu kayak gimana? Kalau mungkin dari aku mewakili teman-teman sih, kalau dari kita sendiri ya Mbak ya kayak ya sastra itu kan memang sudah tertulis, tapi andaikan kita bisa sedikit mencoba sedikit menjalani, ya coba kita jalani, walaupun itu nanti hasilnya ada atau tidak ada itu perkara-perkara nantilah, seenggaknya ya tetap dilakukan aja sebisa mungkin, karena kalau misal kita bisa memberikan cerita lebih, kenapa tidak gitu, kayak gitu aja sih. Tapi mungkin ya ada beneran juga sih kalau bahwasanya karya sastra memang lebih enak dinikmati, kayak dongeng, legenda, segalanya memang lebih enak untuk dinikmati sebagai sastra aja, karena kalau kita jalani itu sebagai apa ya, kayak jalani perjalanan spiritual sendiri juga pasti banyak pertabrakannya juga antara yang mungkin dialami atau dengan fakta-fakta yang ada, pasti akan banyak tabrakannya juga sih Mbak. Jadi ya mungkin bisa jadi kalau sebuah karya sastra memang selalu enak untuk dinikmati aja gitu sih. Ya, oke. Jadi ya karya sastra, fenomena dan sebagainya ya adalah sebuah ya bentuk apa ya? Ya mungkin ya seni dari budaya yang memang sudah ada dari dulu. Mas Gaduh, tadi kan juga Dokdes juga sempat ya nyinggung lah bahwa Semar ini sebenarnya sudah sebelum Kalijaga pun juga orang udah nggak mungkin pas lagi zaman Kapitayan pun sudah ada ya Dokdes sepertinya sosok Semar ini. Dari Kapitayan itu juga. Dari Mas Gaduh sendiri apakah sudah sampai sebelum Kalijaga juga
mengenal sosok Semar atau melihatnya bahwa ini adalah memang ininya Kalijaga? Karena kan memang beda-beda bisa kita mengenal Semar. Mas Gade sendiri gimana? Oke, nah gimana ya? Mungkin gini aja lah. Sebetulnya kita itu dari tadi terjebak dengan kata Semar. Kalau untuk saya pribadi, Semar itu muncul dari hebatnya Sunan Kalijogo untuk mengakomodir dewa pribumi yang dari zaman Kapitayan pun sudah ada. Okay. Kalau berbicara tentang Kidung Sudamala, kata Semar, bukan Semar ya, Semar, S-M-A-R, Kidung Sudamala tentang Sadewo, proses mengeruat di itunya, itu di masa-masa akhir. Justru Sunan Kalijogo itu belajar dari situ, memunculkan nama Semar. Kalau Candi Semar di Dieng dulu namanya bukan Candi Semar. Penamaannya kan ada penelitiannya. Intinya seperti itu. Jadi kalau dewa pribumi yang akhirnya oleh Sunan Kalijogo diakomodir untuk proses dia namanya Semar itu yang Ismoyo. Lepas masalah nanti ada carangan ceritanya Manik Mantojo, itu sudah cerita tambahan gitu loh. Jadi kalau berbicara, makanya agak harus kita pisahkan gitu antara apa ya, antara kita bicara tentang Semar, kita bicara tentang dewa pribumi zaman Kapitayan yang ada namanya yang Ismoyo, Tan Kenoyo Nopo itu segala macam. Ya harus dibedakan. Kalau nanti kita terjebak dengan Semar ya banyak sama seperti tadi kita terjebak dengan kata Nusantara. Kita bicara apa sih dari tadi Nusantara? Kalau bicara budaya, ya iya budaya kita dari dulu kita bukan original, tapi kita bicara Nusantara. Oh, istilah Nusantara itu kapan muncul? Ada yang ngeklaim dari zaman Mojopahit, tapi dari ekspedisi zaman Singosari juga sudah ada. Cakramandala, Dwi Matara itu segala macam. Jadi nanti ada lagi zaman Ki Hajar Dewantara tahun 1920 kalau nggak salah. Istilah Nusantara muncul lagi. Kita bicara kata Nusantara. Sebenarnya apa ya? Ya kita pisah-pisahkan. Terus kembali lagi saya sepakat dengan Pak Dokter bahwa ya kita harus pisahkan antara spiritual, sains, dan sebagainya. Ya kalau sains pasti harus membutuhkan bukti empiris. Tapi kalau ada ranah-ranah spiritual yang terkait keyakinan, ya silakan, itu hak masing-masing juga gitu maksudnya. Itu sih kalau dari saya pribadi. Jadi saya mungkin akan sedikit nambahin bahwa apa ya, proses-proses yang mungkin dialami oleh Mas Genta, Mas Ernest, kita bareng-bareng itu mungkin seperti Mas Genta tadi lebih mudah dianggap sebuah karya sastra, bahkan fiksi pun nggak apa-apa. Karena bagi saya melalui karya fiksi, pengungkapan dan pemaparan hal-hal yang bersifat abstrak, absurd, dapat dijembatani oleh kata-kata dan kalimat-kalimat yang konotatif, bahkan metaforik. Dan yang lebih berdasar, fiksi itu nanti larinya untuk menghindari ya, seperti tadi, pro dan kontra yang mengarah ke perdebatan fiksi yang akhirnya berlarut-larut. Karena pasti harus dipisahkan antara fiksi dan non-fiksi. Jadi poinnya, sebetulnya, cerita ini yang nanti disajikan oleh Bumi Nusantara itu boleh diterima sebagai keniscayaan bagi yang sepaham, namun boleh juga dicampakkan seperti sampah bagi mereka yang tidak sepaham. Keberadaan cerita yang ditulis oleh Mas Genta memang tidak untuk diperdebatkan secara ideologis, politis, dan agamis. Karena di dalamnya selain terdapat paparan deskriptif, ungkapan metaforik dan konotatif, juga terdapat refleksi dari hasil pengendapan renungan kontemplatif dan pengalaman spiritual pribadi masing-masing. Itu sih Mbak, kalau dari saya. Oke, aku coba kasih pertanyaan ke Mas Ernest nih, Mas Ernest. Terus kalau misalkan Mas Ernest sendiri ngelihatnya spiritual itu sebagai sebuah apa ya? Sebuah hal yang kira-kira memang kita perlu jalani untuk mencari tahu, atau memang kan ada juga orang yang berprinsip juga ya udah jalani aja nanti ketemu gitu kan, seperti itu. Iya, ya aku anggap ini sebagai orang awam ya Mbak ya. Cuman saya menurut aku juga sedikit sebenarnya awal-awal agak skeptis sih, tapi aku menyadari hal yang lain ya. Maksudnya
kadang ada hal yang nggak bisa kita terima dengan pikiran, tapi kita bisa terima dengan hati gitu. Nah, untuk beberapa kasus dalam perjalanan ini, aku mungkin nggak bisa terima dengan pikiranku, atau mungkin emang aku yang belum teredukasi atau apa gitu, memang belum sampai ke sana atas batasan pemikiranku atau apa. Tapi secara hati, aku ada nikmatnya di sana gitu loh. Dan ternyata itu bikin aku berproses. Contoh kasus paling ininya adalah aku kan sebagai orang yang mungkin bisa dibilang kurang sopan ya. Kalau mau diedukasi dengan cara logika, ini loh jangan gini, jangan gini, itu sudah gitu, dari kecil aku juga sudah kan. Tapi ketika langsung menjejaki ke sana, dan untuk aku dengan rasa yang timbul di hati dan aku bisa pakai itu lebih kena gitu. Nah makanya aku mikir, mungkin suatu saat kita boleh switch kali ya gitu loh. Gimana cara kita untuk belajar gitu loh. Jadi nggak selalu dengan pikiran, tapi untuk satu kondisi lain juga bisa pakai hati. Dan cara aku belajar di BN sama teman-teman ini ya lewat itu. Aku sih sejauh ini gitu. Jadi aku rasa spiritual itu butuh ya. Karena aku ngerasa kadang spiritual itu nggak ada referensinya gitu. Tapi kalau secara ilmu nalar, secara ilmu logika itu ada referensinya gitu. Kadang kalau ada referensi ini bikin kita ngerasa cocok nggak cocok. Tapi kalau spiritual itu kita bisa cari nge-explore dengan senyamannya kita dan sedapatnya kita, itu menurut aku lebih work sih. Aku ngeliatnya di sana sih Mbak untuk kasus ini. Kira-kira gitu sih. Itu perlu banget. Ya, dari dokter ngelihatnya sisi spiritual ini, karena kan dokter juga berlatar ya akademisi, tapi ternyata kan masa kecilnya nih juga penuh spiritual, dan sampai sekarang pun juga katanya halusinasi itu bisa diilmiahkan gitu kan. Nah itu tuh ngelihatnya sosok spiritual dari dokter mungkin ada yang ingin disampaikan ke kami, bagaimana menemukan atau ya menjalani hidup dengan hati yang terang gitu. Ya memang ada buku bagus sih sebetulnya. Ada buku bagus, buku bagus itu saya bacanya itu tahun 2009 gitu ya. Nah, judulnya itu Super Sense, itu ditulis oleh Bruce Wood gitu ya. Why Believe Unbelievable itu. Dia jadi artinya bagaimana otak kita mempercayai hal-hal yang tidak masuk akal itu sudah lama dipelajari oleh ahli-ahli neuroscience itu. Bahwa spiritual itu bagaimana otak kita itu menghasilkan spiritualisme, itu neuroscience bisa menjelaskan itu. Gitu. Bahwa semuanya itu terus kemudian bagaimana orang itu merasakan hal-hal yang mustahil gitu ya, yang itu kan perasaan gitu. Jadi ya tidak ada secara real, tidak ada, tapi kita merasakan. Artinya manusia itu membuat realita sendiri gitu ya. Jadi kalau gampangnya itu, kalau bahasanya Harari itu Harari itu bukan saintis gitu ya. Harari dia itu historian gitu ya, sejarawan, dan dia itu storyteller yang bagus gitu ya. Nah, Harari itu membuat yang namanya membahasakan yang namanya realita intersubjektif itu sebagai fiksi gitu ya. Fiksi itu adalah hal-hal yang tidak ada terus diada-adain jadi ada beneran itu. Kayak seperti Indonesia ini fiksi, pernah nggak ada terus diada-adain jadi ada. Suatu saat ya nggak ada juga gitu, karena negara-negara kerajaan Mojopahit itu pernah jadi fiksi yang dipegang banyak orang gitu ya. Terus kemudian nah itu realita intersubjektif itu. Nah, termasuk yang namanya spiritualisme ini. Spiritualisme itu bagaimana otak kita membuat kerangka berpikir akhirnya itu mengiyakan hal-hal yang tidak masuk akal itu dibahas di bukunya Bruce Wood itu ya. Itu buku lama sih, tahun 2009 itu ya. Tahun 2009 itu. Saya udah baca lama itu. Nah, saya menjalani itu ya karena lingkungan saya seperti itu semua gitu ya. Menjalani itu. Bahkan dalam perjalanannya tuh dari awal saya itu dianggap yang paling sakti gitu ya. Dan bahkan saya itu pernah yakin bahwa diri saya sakti itu pernah itu, tapi nggak lama gitu ya, kira-kira 2,5 tahun. Nah akhirnya saya menyadari enggak lah itu. Tubuh saya ini disusun oleh bahan-bahan alam yang bekerja sesuai dengan hukum alam. Tidak ada takhayul dalam tubuh saya itu. Pada saat itu saya mempunyai guru spiritual baru gitu ya.
Saya tuh pernah kekeringan spiritual tuh pernah gitu ya. Dan akhirnya saya mendapatkan guru spiritual baru gitu ya. Dan guru spiritual saya itu adalah Charles Darwin dan Carl Sagan gitu ya. Itu saya akhirnya memahami spiritualisme itu dari sains gitu. Jadi bagi saya spiritualisme yang saya dapatkan, what the meaning of life, apa arti kehidupan ini ya berdasarkan sains misalnya. Kalau kemudian kita mati sekedar mati, apa makna kehidupan? Loh lah, kita bicara rame-rame gini apa bukan meaning of life? Coba kita kumpul-kumpul sekarang rame ini meaning of life gitu ya. Kita twitteran itu juga meaning of life gitu. Nah, hal-hal seperti itu dibahas sih oleh dalam neuroscience itu, behavior neuroscience itu, bahwa itu tidak ada bukti ilmiahnya itu. Memang iya, tapi ini memberi manfaat evolusioner kepada manusia demikian lama gitu ya. Pada saat kita itu nggak paham tentang apa yang terjadi dengan alam semesta, kita ngarang sengarang-ngarangnya sehingga kita nyaman hidup itu. Nyaman hidup kita itu dengan ngarang itu ya. Tapi ya tetap aja itu ngarang, tapi ya dan itu dalam kita mempelajari sejarah manusia, kita paham bahwa ya itu memang memberikan keuntungan evolusioner. Kalau kita nggak gini, mungkin kita sudah punah dulu. Ya, mungkin ya. Nah, jadi apa yang tersisa dalam otak kita percaya dengan hal-hal yang tidak unbelievable itu memberikan keuntungan evolusioner. Otak kita sangat akrab dengan yang demikian. Bahwa itu ngada-ngada, iya. Tapi mengada-ada ini penting dalam sejarah kehidupan kita. Gitu. Jadi, no problem dengan ngada-ngada itu. Nggak ada masalah. Bahkan tata krama pun itu sebuah kebohongan kok gitu ya. Kebohongan tata krama itu. Manner itu kebohongan. Kita menyampaikan yang tidak sesungguhnya. Yang namanya anak buah boleh benci sama atasannya. Tapi nggak boleh ngomong. Begitu ngomong mereka nggak bisa kerjasama lagi. Gitu. Jadi, manner, tata krama itu yang pada dasarnya menyampaikan yang tidak sesungguhnya itu mempunyai manfaat. Kita bekerja sama gitu. Kita itu bekerja sama kalau kita sepakat saling bohong itu. Saling bohong gitu. Kalau kita omong apa adanya bubar, nggak ada kerjasama. Nah, itu juga dijelaskan bagaimana otak kita bekerja membentuk sebuah pemahaman umum. Kalau bahasa Richard Dawkins itu meme itu ya, meme itu. Apa yang saya pahami itu tentang sesuatu, meskipun saya ngomong begini, sampai ke Mbak Resita itu menangkap beberapa, Mbak Resita mempunyai pemahaman yang berbeda itu. Itu yang namanya meme. Dan ini melompat misalnya Mas Gaduh ini ya, ngomong soal Semar, berbicara dengan Mas Ernest, nggak sama kok gitu ya. Misalkan Mas Ernest belajar tentang Semar kepada Mas Gaduh gitu. Begitu pulang, Semarnya Mas Ernest itu bukan Semarnya Mas Gaduh, beda sudah itu. Beda itu. Jadi bayangin aja, nggak usah gitu. Misalkan Mbak Resita ini punya bapak dan ibu nih, gitu ya. Cerita kepada anaknya tentang bapak dan ibunya, mesti disaring, gitu. Yang jelek-jelek nggak disampaikan. Terus anaknya nanti cerita kepada anaknya lagi tentang neneknya, disaring lagi. Begitu 10 generasi, kakek dan neneknya itu sudah setengah Tuhan itu, udah beda itu. Dan itu adalah sebuah keniscayaan yang terjadi pada dunia gitu. Kalau sains mempelajari itu apa adanya secara ontologis, ya bisa sih dibahas gitu. Gitu. Jadi dan itu sendiri misalkan bahwa segala sesuatu yang tidak terbukti secara ilmiah itu bukan tidak bermanfaat, banyak manfaatnya gitu. Jadi bermanfaat dan ilmiah itu dua hal yang tidak ada hubungannya gitu. Oke. Ya, terima kasih Dok Des. Aku untuk pertanyaan ke Mas Gaduh dan Mas Genta sama nih untuk pertanyaan terakhir yang tadi. Kalau ngelihatnya bahwa spiritual ini hal yang kayak gimana? Apakah sebuah keniscayaan yang harus dilakuin atau ya sebuah pilihan atau bagaimana, Mas Gaduh? Spiritual buat saya sih hal yang sangat utama kalau buat saya. Kembali lagi kalau Pak Dokter masih mending dari orang Jawa Tulen yang tahu wayang, pernah
pernah melakukan proses segala macam. Justru kalau saya sendiri backgroundnya saya basically orang Chinese, karena nama saya Chinese ya mix lah saya. Justru saya di awal mungkin mirip-mirip sama dokter sekitar hidup di dunia halu, tapi kembali lagi ternyata ada beberapa titik di mana spiritual itu penting buat saya sampai detik ini. Bahkan pengalaman saya sebagai orang yang bergerak di bidang engineering, ada problem-problem di lapangan apa, kadang-kadang ya fungsi spiritual sangat membantu yang kadang memang tidak masuk akal, yang mungkin bagi orang lain itu bisa dikatakan halu atau fungsi memori otak yang dulu karena ada trigger atau apa. Cuma intinya sih bagi saya ya penting, dan sepengalaman saya hingga detik ini sangat-sangat membantu. Itu sih Mbak kalau saya. Oke, kalau Mas Genta seperti apa? Sebagai penutup juga. Kalau dari saya mungkin agak-agak berbeda dengan Mas Gado, karena kalau saya sendiri menganggap spiritual itu mungkin sampai detik ini adalah sebuah pilihan. Karena apa? Karena ya mungkin latar belakang saya masih sebagai anak muda, sebagai sobat awam, sobat koboi yang masih nggak jelas arah tujuannya. Bagi saya spiritual masih sebagai pilihan, terutama dalam bab menulis ya Mbak ya. Karena dalam bab menulis tadi kayak apa ya, kalau kita bicara tentang how to believe the unbelievable, itu memang pada faktanya, pada perspektif kita menulis itu akan jadi hal-hal yang sangat menarik kayak gitu. Dan dengan adanya perspektif spiritual juga di situ kita bisa mendapatkan sebuah kekayaan sudut pandang juga dari situ. Jadi kayak ya mungkin benar atau salah itu adalah kembali ke penilaian masyarakat masing-masing, tapi seenggaknya dengan kita mendalami spiritual dalam hal penulisan, kita setidaknya bisa apa ya, kayak ada sedikit nurani untuk membatasi. Jadi di mana yang boleh disampaikan, di mana itu tidak harus disampaikan, kayak gitu aja sih kalau dari saya ya. Oke, ya menarik nih, semuanya sudah menyampaikan, kita ngobrolin tentang ya yang tadi kata Dok Ryu bahwa ya diskusi ini adalah kita kerjasama untuk membuat sesuatu yang bermanfaat. Semoga teman-teman di sini yang hadir, nih ada 300 lebih teman-teman yang mendengar, dapat manfaatnya, bisa mendapatkan sudut pandang yang baru, bisa mencoba menggali lagi dengan caranya sendiri, mau lewat tadi kayak Dr. Yu dengan Charles Darwin, dengan ya banyak hal yang bisa kita gali untuk mencari tahu tentang Nusantara, tentang apa itu luhur, apa itu tentang Semar dan sebagainya. Mohon maaf kalau ada teman-teman yang request speak, karena kita udah banyak para pembicara di malam ini. Kita udah 1 jam. Nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan bersama teman-teman dari Bumi Nusantara. Ini ada Mas Ernest, Mas Genta, Mas Gaduh. Terima kasih atas waktunya. Dr. Ryu, terima kasih sudah berbagi cerita, berbagi pengetahuan banyak hal Sama-sama. dari sisi spiritual dan medis. Terima kasih semuanya. Iya. Nah, teman-teman mungkin bisa, kalau penasaran dengan buku dari Bumi Nusantara yang perdana, yaitu adalah Guru Besar Nusantara, bisa klik di bisa lihat di medsosnya Gagas Media ataupun di medsosnya dari. Satu lagi Mbak Resita. Oke, boleh lagi. Dok. Silahkan. Apa? Jadi Mas Gadu, Mas Ernest itu ya. Jadi kalau buku ini jadi kontroversi nggak apa-apa, makin laris, nggak ada masalah gitu ya. Nggak apa-apa gitu loh ya. Jadi boleh diambil, boleh dibuang itu, supaya mudah-mudahan tidak menjadi kontroversi. Loh lah, kalau kita membenturkan budaya baru dengan budaya lama ya pasti kontroversi. Kenapa yang namanya Semar itu harus diubah oleh Sunan Kalijogo? Apa haknya Sunan Kalijogo itu misalnya? Itu aja bisa menjadi perdebatan gitu ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai nilai itu, mengenai nilai, moral, nilai itu, kita harus siap-siap ada ribuan orang yang berbeda pendapat dengan kita. Gitu. Itu adalah nilai. Gitu. Tapi kalau kita berbicara tentang konsekuensi, bahwa 2 tambah 2 sama dengan 4, yes, yang bilang nggak 4 ya salah. Gitu ya. Itu kalau kita berbicara tentang konsekuensi. Nah, kita itu berbicara tentang budaya dalam hal ini, Semar, terus kemudian budaya Jawa itu tentu kita berbicara tentang nilai. Dan pada saat kita berbicara tentang nilai itu, ya kita harus siap
menghadapi ribuan yang bertentangan dengan itu. Jadi tidak mungkin kita berbicara tentang nilai itu tidak menimbulkan kontroversi. Dan kalau seandainya buku ini menimbulkan kontroversi, itu bagus itu ya, bisa banyak yang beli gitu. Ya, makin rame ya. Oke, nanti aku kirim Dok bukunya. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Makasih Mas Gadun. Apa Mas Gadun tambahan apa? Tambahan dikit, saya tadi komen dari Pak Dokter. Kalau menurut saya ini Pak Dokter 2 tambah 2 belum tentu 4 Pak Dokter, karena pas bilangnya 2 itu pembulatan atau enggak. Kalau di matematika kan ada komanya, kalau dibulatkan ya, kalau ternyata 2,01 kan ada yang dibulatkan nih. Sebetulnya bukan 4 Dok, masih 4 koma. Itu aja sih. Mas Gado sudah pantas jadi politikus. Oke, selamat. Makasih Dok. Sehat-sehat Dok. Para akademisi ngomong. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Kita ketemu di Gagas Space berikutnya. Oke, saya pamit dulu. Terima kasih.